شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Saudaraku kaum muslimin, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ada pemandangan yang menarik yang tidak kita jumpai di bulan-bulan yang lain. Pemandangan yang begitu meriah yang disambut, dipersiapkan oleh segenap kaum muslimin, yaitu bersama-sama melakukan salat tarawih di malam bulan suci Ramadan. Salat tarawih dinyatakan oleh para ulama hukumnya adalah sunnah. Saudaraku sekalian, kenapa dinamakan salat tarawih? Di situ ada kata istirahah. Tarawih dari kata istirahah. Jadi di sela-sela kaum muslimin menjalankan ibadah Qiyamul Lail di bulan suci Ramadan atau disebut dengan salat tarawih, di situ ada waktu untuk istirahat. Bukan berarti seorang muslim ketika melakukan Qiyamul Lail di bulan suci Ramadan terburu-buru dengan melihat mungkin banyaknya rakaat yang harus diselesaikan. Bukan berarti ada waktu istirahat untuk melakukan Qiyamul Lail, seorang dianjurkan untuk buru-buru selesai dan seterusnya, tidak. Tetapi demikian disebutkan oleh para ulama untuk istirahat dan menjadi penguat kembali setelah istirahat, orang itu bisa melakukan salat dengan khusyuk. Mungkin banyak saudara kita yang belum mengetahui apa sih fadilah, keutamaan tentang salat tarawih ini. Dan kejadian yang menyedihkan kita jumpai di masyarakat dari tahun ke tahun, dan ini selalu terulang. Suatu hal yang tidak enak dilihat. Setiap kali datang di tanggal pertama bulan suci Ramadan, maka dia semangat. Kemudian setelah berikutnya tanggal 15, kemudian 20, hal ini semua orang sudah meninggalkan Qiyamul Lail, padahal pahalanya sangat agung, sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi untuk melakukan qiyam Ramadan. Jadi Rasulullah sendiri sudah memberikan motivasi kepada kita untuk selalu menjaga istiqamah melakukan qiyam Ramadan dari awal sampai akhir, yaitu salat tarawih. Sekalipun, kata Abu Hurairah, sekalipun tidak menyuruh kami dengan cara yang tegas, dalam arti Rasulullah tidak mewajibkan kepada kita. Nah, ini menunjukkan bahwa salat tarawih adalah hukumnya sunnah. Kemudian Nabi menyebutkan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sebuah kemuliaan yang agung disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang qiyamul lail di bulan suci Ramadan, barang siapa yang melakukan salat tarawih di bulan suci Ramadan imanan, dengan syarat dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang baik. Kemudian yang kedua, wahtisaban, syarat yang kedua, diharapkan semua yang melakukan qiyamul lail mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dipuji oleh orang lain, orang ini semangat beribadah di bulan suci dan seterusnya, tidak. Diharapkan jangan melakukan demikian. Jadi beriman dan mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini sebuah kemuliaan yang agung, maka dosa-dosa yang lama, dosa-dosa yang dia lakukan selama ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa kecil, karena dosa besar harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelakunya harus bertaubat kepada Allah. Yang dimaksud ma taqaddama min dhanbi maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Saudaraku sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah motivasi yang pernah disampaikan oleh
Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW agar kita selalu istiqamah melakukan salat tarawih di bulan suci Ramadan. Mari kita semangat lagi, pancang niat yang kuat, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepadanya agar kita bisa istiqamah melakukan qiyamul lail di bulan suci Ramadan, yaitu salat tarawih, ikhlas mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan demikian dosa-dosa yang kita lalui, dosa yang kita lakukan selama ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga motivasi ini bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah multimedia Mais Cilacap. Anda ingin beramal jariah dalam dakwah Islam? Bergabunglah bersama kami dalam donasi dakwah multimedia Mais Cilacap. Donasi perlengkapan studio serta operasional syuting video dakwah indoor dan outdoor. Salurkan donasi Anda melalui nomor rekening berikut ini. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi kami di nomor 0856 0065 3303.